Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita diberikan nikmat yang melimpah. Lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, tak kenal maka tak sayang, saya Farolia Maharani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai adiksi internet. Kata adiksi internet ini pasti sudah tidak asing, karena pada sekarang ini kita ini telah masuk ke dalam budaya instani digital gratification, yaitu kepuasan digital instan, yang di dalamnya kita ini selalu sibuk, selalu ada hal yang harus kita lakukan, walaupun pada akhirnya ini kita tidak pernah puas dengan pilihan kita. Lalu kita juga melihat ada sebagian individu yang betapa obsesinya dengan sebuah internet. Berdasarkan informasi dari Computer Addiction Center di Hartford dan Hospital yang menyatakan bahwa kecanduan internet ini masih belum dikenal secara global sebagai gangguan medis. Dan sudah 5-10% pengguna internet ini mengalami ketergantungan. Pada saat ini, jika kita lihat, ada sebagian individu yang merasa gelisah jika mereka pergi keluar rumah tanpa membawa ponsel mereka. Lalu juga banyaknya individu yang tidak melakukan untuk mematikan ponsel mereka pada saat malam hari. Jadi siang hari, malam hari, hari libur maupun hari kerja, ponsel mereka akan tetap menyala. Hal ini cukup ekstrim karena dari banyaknya individu yang membawa ponsel mereka ke tempat tidur, ini akan menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk melihat informasi yang sebelumnya sudah mereka simpan dalam perangkat mereka. Contohnya seperti X atau yang dulu kita kenal sebagai Twitter. X sendiri itu merupakan cara yang menyenangkan untuk berbagi informasi dan berhubungan tetap dengan individu lain. Namun, apakah media X atau Twitter ini dapat membuat kita akan selalu terhubung? Seperti yang kita ketahui, internet itu disebut sebagai perpustakaan besar. Kenapa internet disebut sebagai perpustakaan besar? Karena menurut Beagle dalam buku Psikologi Komunikasi yang menyatakan internet secara singkat yaitu a library, a telephone, a public park, a local bar, a shopping mall, a broadcast medium, a print medium, a medical clinic, a private living room, and a public educational institution. Oleh sebab itu, kenapa internet itu disebut sebagai perpustakaan besar? Karena dari internet ini kita bisa berbagi informasi, bisa berhubungan dengan orang lain, kita bisa bermain game, kita bisa berjual beli, kita bisa belajar agama, dan yang lain sebagainya. Tapi internet sendiri itu nggak hanya digunakan sebagai berbagi informasi saja, tapi internet ini juga digunakan untuk mempengaruhi individu. Kenapa bisa? Karena dari definisi awal komunikasi yang didasarkan oleh Carl Hoagland dalam buku Psikologi Komunikasi yang menyatakan bahwa komunikasi itu merupakan penyampaian lambang untuk mengubah perilaku individu secara khususnya, yaitu komunikasi mengubah perilaku berpikir serta bertindak yang disebut sebagai persuasi. Lalu terdapat juga Kimberly Young dan Evan Goldberg yang menemukan ada nih kesamaan antara diagnosis adiksi berjudi dengan individu yang patut dicurigai mengalami adiksi internet. Lalu terdapat 5 ciri pokok adiksi nafsah yang dapat diterapkan pada penderita adiksi internet. Yang pertama ada salience, yang kedua ada tolerance, yang ketiga ada mood modification, yang keempat ada loss of control, yang kelima ada withdrawal, yang keenam ada denial and concealment, yang terakhir ada relapse. Baik, sekian materi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai adiksi internet. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari informasi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.